Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sallallahu alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin, shaimat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menguatkan hati kita untuk melakukan ibadah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terjauh dari maksiat kepada Allah dengan ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pengajian subuh kita pada subuh ini, Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, berdasarkan kepada surah Al-Fajr ayat yang ke-27, 28, 29, 30. Kalau diberi judul, ya bolehlah dicatat oleh anak-anak yang sekolah. Judulnya jiwa yang tenang, jiwa yang tentram. Wahai jiwa yang mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang sudah terdidik dengan disiplin berpuasa, kembalilah kepada Tuhanmu yang telah diridhai, yang telah senang dan telah diridhai, maka masuklah ke dalam surga, dalam golongan hamba-hambaku, dan masuk juga lah kepada golongan surgaku, dalam surgaku. Jadi kalau kita mengartikan mutmainnah itu tentram, tenang, kalau kita lihat dari segi tafsirnya, penjelasannya lebih dalam lagi, lebih panjang lagi, yaitu kita ambilkan dari tafsir Ibnu Abbas, tafsir yang sangat tua sekali. Apa pengertian nafsul mutmainnah? Jiwa yang tentram, jiwa yang sudah aman. Ada 6 macam. Yang pertama,
jiwa yang tentram, jiwa sudah tenang, senang, amanah min azabillah, sudah aman dari azab Allah. Ini jiwa yang tenang itu, jiwa yang tentram itu, sudah aman dari azab Allah. Di mana didapatnya oleh kita itu? Mulai di dunia ini sampai ke akhirat nanti. Masuk kubur, selamat dari pertanyaan malaikat, tiba di padang mahsyar, kita dihitung dosa dan pahala, juga selamat nanti, aman dari azab Allah. Inilah nafsu yang mutmainnah. Inilah yang kita cari, inilah yang kita usahakan hidup di dunia. Bagaimana kita memiliki nafsu mutmainnah itu? Tentu berangkat dari amal saleh. Di antaranya berpuasa di dalam bulan Ramadan. Di antaranya sholat berjamaah, begitu ramainya masjid untuk mengikuti sholat berjamaah dengan ikhlas. Tidak ada yang kita harapkan kecuali adalah ridha Allah, mencari pahala amal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, pengertian nafsu mutmainnah yang kedua adalah shadiqah, benar, bitta'illah, mentauhidkan Allah, benar dalam mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Bapak Ibu, dengan apa kita dididik untuk mentauhidkan Allah itu, mengesahkan Allah itu? Kita lihat Allah, matahari satu, bulan satu, bumi Allah satu, langit yang tanpa tiang, bumi dihamparkan oleh Allah, begitu luasnya daratan, lautan. Siapa yang membuat, siapa yang menciptakan? Satu penciptanya, tidak ada yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada dua yang menciptakan bumi dan langit ini, akan berantakan. Berantakan. Nah, makanya dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Maha Esa, Ahad, Ahad. Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung segalanya, Allah itu tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak punya keturunan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah satupun. Nah, itu surat akhir Ikhlas namanya, artinya murni, pemurnian mentauhidkan Allah. Nah, walaupun pendek Pak Ibu, Al-Ikhlas, karena dojo kurang ngecean. Allah saya termasuk. Memang surat Al-Ikhlas pendek, terdiri dari beberapa ayat. Tapi di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa surat Ikhlas itu kalau kita baca satu kali, kita baca dengan tadabburnya, maka pahalanya kita
kita seakan-akan telah menyelesaikan bacaan sepertiga Al-Quran. Begitu keutamaan surat Ikhlas. Itu makanya jangan lupa baca surat Ikhlas. Ya. Akan tidur kita baca. Ketika jalan kita, sesudah sholat kita baca surat Ikhlas. Keutamaan surat Ikhlas itu lama baca, tapi seperti gua telah membaca Al-Quran. Ya, bukan malih awak untuk membaca Al-Quran yang lain, tidak. Tapi keutamaan ayat itu ada masing-masingnya di keutamaan surah Al-Ikhlas. Maka Rasulullah ketika sholat, ya, sholat maghrib, ya, sering kali Rasulullah membaca surat Ikhlas ayat yang kedua, surah yang kedua, rakaat kedua, tidak tinggal biasanya. Nah, benar akidahnya, benar tauhidnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikatakan nafsul mutmainnah, jiwa yang tentram, jiwa yang damai. Tauhidnya tidak bermasalah lagi. Inilah yang kita bina di dalam hidup dan kehidupan. Sekarang kan sudah banyak orang mendangkalkan tauhid kepada Allah. Dengan dangkalnya tauhid kepada Allah, maka orang tipis kepada pemahaman agama, pengamal agama Allah. Itu maka tidak ada mungkin, tidak, ya, mustahil tidak akan timbul orang anti Tuhan, ateis, paham anti Tuhan. Paham anti Tuhan itu apa tuh? Anti, tidak ada Tuhan, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada agama. Asia tuh komunis. Kini telah paham komunis telah berkembang karena orang lari dari Al-Quran. Antisipasi bagi kita, Bapak-bapak dan Ibu, sudah doa. Siapa yang mempunyai nafsu mutmainnah adalah orang yang telah benar tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, nafsu jiwa yang tenang, jiwa yang tentram adalah tazkirah, jiwa yang pandai mensyukur nikmat Allah. Bapak Ibu rahimahullah, lihat ke diri kita, mata yang diberikan oleh Allah, kaki yang diberikan oleh Allah, tangan yang diberikan oleh Allah, telinga yang diberikan oleh Allah. Kita bawa untuk sujud kepada Allah, untuk berbuat taat kepada Allah. Sudahkah mata kita bawa untuk membaca Al-Quran? Sudahkah telinga kita bawa untuk mendengarkan kebenaran, mendengarkan dakwah, mendengarkan pengajian, mendengarkan Al-Quran, isi kandungan Al-Quran? Sudahkah? Berapa persen kita mendengarkan dibanding dengan pemberian Allah kepada kita? Begitu pula kaki kita, sudahkah kita langkahkan untuk mencari ridha Allah, mencari senangnya Allah? Kadangkala kaki kita, tangan kita bawa untuk senangnya hawa dan nafsu kita. Kemana kata hawa dan nafsu, keinginan-keinginan kita? Ya ke sana. Nah, sudahkah bersyukur kaki kita, bersyukur tangan kita, bersyukur telinga kita, bersyukur mata kita, bersyukur seluruh anggota tubuh kita kepada Allah? Nah, kalau kita sudah mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita,
mentasarufkannya kepada yang disenangi Allah. Nah, inilah yang dikatakan dengan nafsul mutmainnah. Bapak-bapak, ibu jamaah subuh rahimahullah, terus sudah tiga. Banyak nikmat yang lain yang diberikan oleh Allah kepada kita tanpa disadari. Kita tidak pernah bersyukur. Ketika kita menerima nikmat itu, sudahkah kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji untuk Allah? Sudahkah? Itu baru syukur dengan lisan. Nah, bagaimana syukur dengan kalbu kita, hati kita menerima nikmat dari Allah? Nah, inilah ya, orang yang sudah bersyukur, hatinya sudah bersyukur, lisannya sudah bersyukur, sebut nama Allah, puji Allah sang pemberi untuk kita. Baru dinamakan dengan jiwa yang sudah tentram, damai, aman. Yang ketiga, yang keempat, jiwa yang tenang itu adalah ya, yang sabirah, sabar di dalam kehidupan kita, perlu kita terapkan di dalam kehidupan sabar itu. Dan sabar itu perlu dilatih, dibiasakan. Dari mana kita membiasakan sabar? Dari puasa. Puasa yang mendidik kita menjadi orang yang sabar. Cobalah Bapak Ibu, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita kendalikan yang akan membatalkan puasa kita. Bahkan dekat-dekat kawabuku perlu sabar, perlu sabar. Nah, membentuk jiwa yang sabar penting. Karena orang yang sudah sabar itu, jiwa yang sabar sudah dia miliki, dia akan sabar menerima kesulitan hidup dari ya yang dia alami. Kesulitan hidup diberikan oleh Allah itu adalah ujian, bala, ibtila. Bala itu artinya cobaan, ibtila cobaan. Nah, Bapak Ibu, menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala perlu jiwa yang sabar. Bisa diselesaikan. Sudah 20 menit, tinggal boleh deh Bapak Ibu kita selesaikan. Lanjut. Nah, tinggal boleh. Jadi jangan nomor. Jadi sabar, jiwa yang sabar perlu. Kapan kita mendapatkan jiwa yang sabar? Orang yang sudah berpuasa akan dapatkan sabar. Itu makanya kalau sudah teramalkan sabar, aduh dapat musibah, aduh dapat ujian dari Allah, ya pulangnya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak untuk kematian saja Pak Ibu, kehilangan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat penyakit apa? Ya, sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kelima, jiwa yang tenang, tentram, nafsul mutmainnah itu yang kelima adalah radiyah bil qada'i, reda dengan ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Reda, senang kita. Bukan senangnya menerima nikmat saja, tidak, tetapi senang dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Allah. Contoh, lah lamo itu Pak Ibu,
awak layan di Padang, di Madisco ya, di Purus, tidak pernah awak keluar ya, jangan ke keluar negeri, keluar kota Padang saya pernah awak. Memang rezeki dan kelebihan apa saja itulah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ketentuan itu, itulah yang kita terima, redha kita. Oh, kita sudah sakit, sudah selama itu kita sakit, pernah berobat ke mari dan ke sana di situ dan ke luar negeri, tidak sehat-sehatnya. Itulah redha Allah, itulah ketentuan Allah, qada Allah. Nah, menerima redha ketentuan Allah, qada Allah itu dengan redha. Tak boleh mengubah hati kita, tak boleh mendengkul hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkeluarga dan dapat anak-anak. Sampai biko Allah apa? Ndak ada anak tu. Itulah ketentuan Allah. Qada Allah kepada kita, senang kita menerima itu. Yang kelima. Jadi redha, senang menerima ketentuan yang diberikan oleh Allah. Yang keenam, qanaah dengan pemberian Allah. Qanaah. Apa arti qanaah? Mencukupkan apa yang telah diberikan oleh Allah. Pak Ibu, dengan tidak adanya sifat qanaah oleh kita, mulai dari pagi sampai sore berusaha terus, malam juga berusaha terus, ya. Tapi, ya, lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa wa ikut salat tarawih, tak bisa wa ikut pengajian, tak bisa wa ikut salat berjamaah. Nah, kalau itu ia habiskan hari untuk mencari keduniawian, itu tidak sifat qanaah. Yang qanaah itu apa yang diberikan oleh Allah kepadanya sudah cukup untuk dia. Dia cukupkan, mencukupkan. Contoh bapak ibu masih dalam puasa, ketika kita akan berbuka, ya jam 2, jam 3 awak balik kebukuan, atau jam 4 awak siapkan, ada cinduannya, ada agar-agarnya, ada yang lain-lain, ada yang lain banyak. Nah, seluruhnya untuk kita langsung habis dulu. Nah, ketika sadinilah babuni dihirup air maka manis, pak kurma, cik kurma saja makan Pak Ibu, wabuko lah hilang sadunya was-was itu. Yalah, hilang sadunya. Kalau tadi diwawasi kami sadunya, sehingga nawak beli tadi tidak minum, tidak makan dah. Akhirnya bersisa. Nah, bersisa itu untuk apa? Untuk ya ke bandar perginya. Nah, sudah menjadi orang muwazir kita. Muwazir itu saudara saya, setan. Nah, puasa mendidik kita mencukupkan apa yang ada. Sudah ya cukup apa yang diberikan oleh Allah. Begitu pula kita dalam kehidupan mencukupkan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita apatis untuk menghadapi dunia, enggak. Ayat Allah sudah memberikan pedoman kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah
Jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Apabila kamu sudah selesai mengerjakan salat, fantashiru fil ardh, bertebarlah di muka bumi itu. La ibadah wa la sudah wa berdoa, la sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fantashiru fil ardh, bertebarlah di muka bumi, berusahalah. Tidak boleh juga apatis. Ya, di masjid saja terus zikir saja, baca Al-Quran saja, usah ndak do. Ndak lu beli lupa. Jadi baik pula kalau Anda usaha dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, cukupkanlah. Terimalah, itu yang qanaah. Sehingga tidak lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tinggal untuk memenuhi iman kita, memenuhi amal kita. Memang itulah yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Iman, mentauhidkan Allah, dan amal saleh. Itu qanaah. Ya. Mencukupkan apa yang telah diberi oleh Allah, sehingga dia tidak lupa untuk beribadah kepada Allah dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Mudah-mudahan kita Bapak-bapak, Ibu, dalam menyelesaikan puasa Ramadan kita tahun ini dapat bagi kita nafsul mutmainnah. Itulah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, tentram, damai itu dengan pengertian yang enam macam tadi dapat kita raih nanti sampai akhir Ramadan. Inilah hidup yang beruntung. Demikian saja Bapak-bapak, Ibu-ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.